Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru penggerak angkatan 7 dimanapun Anda berada. Untuk hari ini saya Hendratno, CGP angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, dan beliau Bapak Santoso dari SMK Negeri 6 Sukoharjo. Kami berdua akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Slamet Widodo, Kepala SMA Negeri 2 Sukoharjo, terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk ke beliaunya. Langsung pun mulai Pak. Ngapunten Bapak, untuk saya mau tanya Pak, terkait dengan jabatan panjenengan selaku kepala sekolah. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau dilematika atau bujukan moral Pak? Ya, mungkin yang saya lakukan yaitu dari kasus itu berarti kan kita identifikasi dulu. Identifikasi kan artinya kasus itu solusinya itu beberapa macam kan, alternatif. Dari solusi itu kira-kira semuanya itu benar atau mungkin salah. Artinya kalau memang ada mungkin pelanggaran hukum atau mungkin ada hal-hal yang tidak mungkin sewajarnya dilaksanakan, itu kan berarti termasuk bujukan moral ya. Jadi kalau yang solusi yang bisa diambil itu artinya tidak melanggar hukum, kemudian setelah diuji ilegalitasnya itu memang layak dianggap benar, berbagai alternatif, berarti itu termasuk dilematika. Caranya dengan diuji kebenarannya. Kemudian Pak, kalau misalnya ada ketika dalam pengambilan keputusan ada beberapa yang dimungkinkan, itu apa yang dilakukan atau keputusannya itu sama-sama baiknya. Maksudnya ketika contoh misalnya di kasusnya saya harus menghadiri MGMP ataukah saya harus mengajar begitu. Ketika ada kasus seperti itu, ketika ada Bapak Ibu guru yang minta izin, menurut Bapak bagaimana? Karena kan dua-duanya juga karena untuk menjalankan, ini juga untuk menjalankan tugas. Biasanya kalau saya ada semacam dua kepentingan yang benar-benar harus bisa dilaksanakan ya keduanya, saya itu mencari solusi lain, artinya mencari mungkin dari tim MGMP-nya. Kalau misalkan mau MGMP tetapi ternyata ada jamnya, jadi mungkin ada pengganti yang bisa menggantikan jamnya. Ataupun dari mungkin kurikulum ada solusi, misalkan kalau memang MGMP-nya itu memang sangat dibutuhkan dalam hal misalkan memang itu harus dihadiri begitu ya. Jadi itu kita menghadirkan kurikulum untuk mencari solusi lain, misalkan dengan mengganti dengan guru piket, mungkin dengan tugas atau mungkin juga dengan hal yang lain, sehingga nanti antara jam mengajar dengan MGMP itu semuanya bisa dijalankan. Itu kan kalau misalnya posisinya tahu Pak gitu. Maksudnya misalnya kalau MGM secara umum kan kadang harus hadir dan tidak hadir kan kadang-kadang saya sebagai ketua MGM Pak pernah juga tidak dikirimkan karena kebijakan dari kepala sekolah tidak boleh datang seperti itu. Mungkin pernah seperti itu Pak. Jadi kalau dari awal tadi kan mengetahui kepentingannya, ini kudu datang, harus datang ini Pak Guru misalnya. Kalau misalnya tidak Pak, maksudnya masih blank untuk informasi kepentingan pertemuannya begitu misalnya. Itu pasti kita mengkorek dulu kira-kira seberapa besar memastikan kepentingannya itu Kalau memang misalkan tidak hadir dan bisa diwakilkan, misalnya misalkan kan kita ada misalkan mapel tertentu kan tidak hanya satu tidak harus semuanya hadir, yang tidak punya jam yang berangkat misalkan. Jadi tergantung konteksnya juga. Jadi kebenarannya dari kepentingan dari MGMP itu memang harus semuanya hadir atau bisa perwakilan, atau memang kalau memang berkepentingan tidak hadir bisa tidak, seperti itu harus kita identifikasi dulu. Terus untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah seperti apa Pak yang biasa panjenengan lakukan selama ini ketika ada seperti itu? Ada kasus gitu ya, dilematika misalnya. Yang pasti kan kita tadi yang pertama mengidentifikasi masalah, sehingga masalah itu bisa diselesaikan dengan seperti apa ya, dari identifikasi, kemudian kita mencari solusi alternatif solusi. Yang pasti kita kan tidak mungkin bekerja sendiri, jadi kita hubungannya dengan kurikulum saya memanggil tim kurikulum pakar dan timnya kemungkinan, atau punya kesiswaan kita bahas dengan tim kesiswaan. Hubungannya dengan BK kita bahas dengan BK dan sebagainya. Jadi dari situ nanti kan muncul alternatif dari masukan teman-teman tim itu.
Jadi kira-kira nanti alternatif yang terbaik yang mana dibahas, setelah itu nanti baru dieksekusi. Dari eksekusi itu pun nanti kadang juga belum tuntas ya, jadi harus perlu mungkin berhubungan dengan tim lain yang dalam hal ini untuk segera menuntaskan masalah itu. Ternyata mereka harus ke sana ke sini. Iya. Nah, menurut saya sendiri ya, menurut saya tetap di saya, tetapi yang perlu pertimbangan dari tim-tim yang berhubungan. Menurut Bapak yang menurutnya efektif, macam mungkin tidak perlu ke sana kemari atau bagaimana, mungkin yang menurut Bapak pengambilan keputusan yang efektif mungkin berikut yang bagaimana menurut Bapak? Ya itu kalau saya itu lebih efektifnya ya itu berarti melibatkan semua stakeholder yang berhubungan, tim yang berhubungan kayak tadi. Kalau saya sendiri memutuskan, kemudian nanti setelah diputuskan ternyata malah jadi masalah lain kan, dan yang bersangkutan tidak mengetahui, berarti nanti malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Jadi saya mengefektifkan tim tadi. Jadi kita dengan tim itu tadi kita bisa memberikan solusi, insya Allah dengan solusi bersama, kemudian saya putuskan, nanti hasilnya saya kira lebih baik daripada saya sendiri putuskan dan mereka tidak tahu menahu gitu. Berikutnya Bapak, tantangannya seperti apa Pak kalau misalnya menghadapi keputusan yang berkaitan dengan dilema etika seperti itu Pak? Ya tantangannya mungkin lebih ke rekan guru misalkan yang tidak paham ya, misalkan itu kok, misalkan contohnya kasus tadi, misalkan GMP kok itu bisa diizinkan, GMP saya kok kemarin tidak diizinkan. Nah seperti itu kan kita harus tahu juga ya, kenapa diizinkan, kenapa tidaknya, itu kan mungkin ada hal-hal yang mendasari. Tantangannya di situ, meyakinkan rekan guru yang lain bahwa kepentingan itu atau keputusan dari saya itu sudah ada pertimbangannya masa sehingga apa yang menjadi putusan, pengambilan putusan untuk kasus-kasus tadi itu benar-benar nanti tidak menimbulkan masalah lagi begitu. Jadi tantangannya di situ, jadi meyakinkan yang lainnya kalau ada hal-hal yang mungkin menjadi iri atau tidak sesuai dengan mereka inginkan gitu. Iya Pak. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan waktu, maksudnya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, menurut Bapak, adakah misalnya punya target harus selesai saat ini di tempat itu, ataukah kita jarak waktunya berapa begitu, mungkin dari kasus tertentu atau kalau ini waktu saya kira tergantung kasusnya juga ya. Mungkin kasusnya saat ini harus diputuskan dan itu juga tidak, istilahnya kasus ringan itu saat ini bisa diputuskan ya kita putuskan. Tetapi kalau misalkan ternyata kasusnya itu berhubungan dengan banyak pihak, jadi harus melibatkan banyak pihak ya, dengan kita prosedur jalan tadi kita harus masalah dulu dan sebagainya. Jadi tergantung kasusnya juga di sini. Jadi saya tidak menargetkan harus hari ini, tetapi ya lihat kasusnya itu memang harus diputuskan hari ini. Kasusnya ringan ya harus. Tapi kalau memang kasusnya agak panjang dan istilahnya membutuhkan banyak pihak yang terlibat ya kita harus dibahas dulu sampai akhirnya nanti bisa tuntas semuanya. Oke. Langsung Bapak, satu lagi pertanyaan, kinten atau kira-kira ada nggak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang bisa membantu panjenengan untuk mempermudah memutuskan masalah Pak? Atau yang dipercaya atau hal yang lain lah itu Bapak? Ya, saya kira juga pasti ada ya, yang pasti kan tim ya. Kita kan memutuskan sesuatu itu ada timnya. Jadi istilahnya kalau hubungannya dengan kesiswaan ya dengan tim kesiswaan, gitu. Dengan BK dan kesiswaan ya BK dan kesiswaan kita libatkan. Dengan kurikulum ya kita memanggil kurikulum untuk membahasnya. Jadi kita tim yang membantu saya ya dari tim-tim itu sesuai dengan permasalahan. Ya sesuai kasusnya berhubungan dengan apa. Mungkin dengan kebijakan ya kita kumpulkan waka-wakanya. Jadi tim itu sangat membantu, tim masing-masing itu membantu saya dengan memutuskan. Sehingga nanti kalau semuanya terlibat kan insya Allah nanti putusannya kan juga lebih bisa diterima. Biasanya masing-masing diberikan kesempatan untuk berpendapat dulu Pak? Iya, jadi kalau tim kesiswaan dengan pembina OSIS misalnya ada masukan Pak Ibu jadi ditampung terus kemudian kira-kira yang lebih bisa jadi solusi yang terbaik ya Langsung Pak terakhir nih kok. Mungkin adakah satu pembelajaran yang bisa dipetik dari saat mengambil keputusan di dilema etika ini Pak? Ya mungkin pembelajarannya ya, kalau memang yang sebaik itu kan biasanya harus
berbasis aturan ya. Jadi aturannya gini harus gini. Tetapi kan kita tidak melulu melihat aturan ya. Kita lihat situasi yang mendukung juga. Misalkan kasus-kasus yang hubungannya dengan siswa gitu ya. Aturannya ya ini harus dikeluarkan ya dikeluarkan, tidak naik. Tetapi lihat latar belakangnya dulu. Itu tidak naiknya karena apa? Misalkan karena sering bolos, dan bolosnya itu kenapa gitu ya. Jadi itu jadi mungkin hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam memutuskan. Jadi tidak melulu berdasarkan aturan, tetapi juga rasa kasihan, mungkin juga kepentingan lain yang hubungannya dengan kita mengambil keputusan itu. Nanti kedepannya kalau kita sudah mengambil keputusan, nanti dampaknya seperti apa, itu juga perlu kita pikirkan. Jadi tidak melulu aturannya begini harus gini, intinya saklek itu enggak. Jadi harus melihat juga gitu. Biasanya ada refleksinya Pak gitu. Iya, setelah betul. memutuskan apa yang terjadi, terus kita lihat kembali. Kita refleksikan kembali kira-kira yang saya putuskan kemarin itu sudah benar apa enggak. Kalau memang perlu direvisi ya kita revisi. Mungkin ada kasus yang sama di kemudian hari bisa menjadi pembelajaran untuk berikutnya. Itu Bapak. Terima kasih Pak. Waktunya mengganggu waktunya dan semoga semuanya bisa lancar. Amin. Bapak dalam memimpin juga dapat dihormati, dapat disegani, dihargai oleh dari guru-guru di SMA. Terima kasih Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Santoso, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo dari SMK Negeri 6 Sukoharjo, dan teman saya Hendratno, saya guru SMA Negeri 2 Sukoharjo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo. Ya, kami berdua akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 3.1 dan terakhir di hadapan kami Bapak Yusak Sugiarto selaku Kepala SMK Negeri 6 Sukoharjo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan kami untuk mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan pengambilan keputusan. Sebagai pembuka, selama ini bagaimanakah Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bapak. Ya. Jadi kadang itu antara boleh tidak, antara ya tidak. Tapi biasanya tetap saya kembalikan ke perundang-undangan yang ada. Sesuai peraturan. Ya, sesuai peraturan. Mulai dari peraturan menteri lalu sampai ke pergub lah, yang biasanya di Jawa Tengah itu yang agak aneh di pergubnya. Di Jawa Barat mungkin di Jawa Tengah tidak bisa ya. Jadi patokan saya tetap sesuai dengan undang-undangan yang ada. Kalau tidak sesuai ya walaupun itu kelihatannya baik bagi yang mengusulkan atau yang jadi objek, tapi tetap harus kita tolak ya, karena tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Terus untuk yang kedua Pak, bagaimana untuk panjenenganipun menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama besar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Contoh misalnya pun untuk hari ini Bapak ada undangan rapat MKKS, terus sisi lain mungkin Bapak harus membuka sebuah acara yang diadakan di SMK misalnya, seperti itu. Kira-kira bagaimana Bapak menyikapi memilih di antara kedua itu? Ya, biasanya saya menggunakan skala prioritas. Contohnya kalau KKS dengan apa tadi? Kepentingan di sekolah, acara. Ya, biasanya dua-dua kami laksanakan. Yang penting waktunya bisa klop, diatur. Dan itu sering terjadi. Jadi ya kadang salah satu harus dikorbankan. Maksudnya dikorbankan, MKKS-nya seharusnya jam 9 sudah sampai sana, setengah 10 baru bisa sampai sana dengan izin.
ketua KKS tentu saja. Itu biasa kalau hal semacam itu. Kadang kalau agak sulit, saya tidak mikir sendiri tapi saya tanyakan ke staf. Ada Kasubag PU lalu Waka, ini baiknya bagaimana, dan kalau mungkin bisa diwakilkan ya itu biasanya saya wakilkan. Gitu. Jadi diprioritaskan yang pertama, yang kedua dikomunikasikan dengan jadi kita tidak mikir sendiri, mikir dulu pusing. Ini hampir menjawab dengan pertanyaan ketiga kami, Pak. Mungkin itu langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi tadi menyampaikan kepada tim pertimbangan, kemudian memutuskan sendiri, dan ada kemungkinan mengkonfirmasi jadwal gitu, menyesuaikan dengan jadwalnya. Untuk pertanyaan ketiga mungkin juga sudah terjawab dari pertanyaan yang kedua. Oke. Terus untuk yang berikutnya Bapak, saya ingin menanyakan kinten-kinten pengambilan keputusan yang efektif itu bagaimana Pak? Pada kasus-kasus yang bersifat berupa dilema etika. Terus prioritasnya bagaimana, yang efektif itu yang seperti apa menurut Pak Jenengan? Oh, wangel itu. Mungkin bagi saya efektif, bagi orang lain tidak. Ya selama ini kalau ada hal semacam itu tetap seperti yang saya katakan, seperti pertanyaan nomor 3 tadi, tidak bisa saya berpikir sendiri, tetap minta pertimbangan. Karena nah kebetulan saya kan orang baru di sini. Lah adat dari SMK 6 itu bagaimana tetap saya harus tahu. Biasanya kalau ada seperti ini bagaimana? Kalau adat itu baik tetap akan saya gunakan. Tapi kalau tidak cocok dengan tadi, kembali ke pertanyaan nomor 1 tadi, mungkin 5 tahun yang lalu belum ada pergub. Sekarang ada ya, tetap mungkin beda. Tapi prinsip kalau bagi saya, kebiasaan atau adat yang biasa di sini yang bagus tetap kita gunakan, asal masih di koridor tadi undang-undang yang berlaku. Belum menjawab kita ya. Sampun. Nah, terus berikutnya Pak, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika. Berarti kan tantangannya ketika harus memutuskan kemana begitu Pak, tantangan yang dialami ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika menika Pak. Ya tantangannya memang betul-betul harus bijak. Terus kadang kalau banyak acara itu kan mau mikir tidak bisa, kadang malah emosional, yaitu ya memang kita kembali ke jadi pimpinan memang harus bijak, harus sabar, kadang telinganya harus siap, ya kuat telinga, kuat, karena kadang di sini tidak ada masalah, nanti di luar ini. Jadi memang itu tantangan bagi pimpinan, dan tapi tantangan itu harus ada solusinya. Untuk berikutnya Bapak, apakah panjenengan punya semacam penjadwalan atau masalah penyelesaian keputusan gitu? Misalnya ada keputusan, apakah diputuskan pada saat itu juga atau mungkin memerlukan waktu berapa hari atau bagaimana? Ya kalau tinggal masalahnya, kalau masalahnya harus diputuskan hari itu ya tetap piye carane kudu diputuskan, mungkin dipikir sendiri, terus mungkin seperti tadi dengan teman-teman baiknya bagaimana sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalkan itu masalahnya nanti harus jauh ke depan bagaimana, tetap harus saya pikirkan mungkin 1 atau 2 hari bersama teman-teman supaya di kemudian hari tidak ada efek yang tidak baik. Tidak menekan efeknya ya Pak? Iya. Jadi bisa diprioritaskan mungkin berdasarkan kepentingan segera harus sekarang atau besok. Terus mungkin tergantung juga
bebannya apakah perusahaan itu berat atau ringan itu Pak? Ya, berikutnya Pak, untuk saat ini mungkin ada faktor yang membuat Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan mungkin atau seseorang atau apa gitu, apa faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya, kebetulan saya punya pendamping Kasubag PU. Dia cenderung menguasai yang tidak saya kuasai, ya aturan-aturan, lalu hal administrasi. Kadang hal administrasi kan saya tidak begitu menguasai, tapi Kasubag PU bisa. Lalu teman-teman lain yang sudah menjadi waka, dan wakanya macam-macam seperti Pak Mahmudi pernah jadi kurikulum, humas, lalu lain-lain. Nah itu yang kadang permudah saya mencari jalan keluar kalau ada masalah. Jadi punya staf yang bagi saya lumayan, ya. Kasubag PU, sekolah lain mungkin tidak punya. Kita punya, ya. Terus yang terakhir Pak yang kita tanyakan itu kira-kira pelajaran apa yang bisa panjenengan ambil dari berbagai macam pengambilan keputusan selama panjenengan jadi kepala sekolah? Ya memang seperti yang saya katakan tadi, kepala sekolah itu harus bijak. Jadi kalau bisa ya betul-betul bersih dari masalah keluarga, masalah ekonomi. Kalau keluarga ada masalah, ekonomi ada masalah, ya mungkin pas pengambilan keputusan juga kurang bijak. Oleh sebab itu memang sebaiknya kepala sekolah itu sudah selesai pada dirinya sendiri dulu, sehingga bisa mengambil keputusan dengan baik, dengan bijak. Tapi ya itu memang apa ya, terlalu ideal. Apa enak manusia yang tidak punya masalah sendiri, ekonomi. Kalau bagi saya ekonomi udah ya, karena saya sudah biasa mencukupkan sing eneng iki wis minggu, jadi tidak ada masalah. Kalau keluarga ya paling anakku kok ya orang dan dadi mantan itu ya tidak pengaruh. Jadi memang betul-betul harus bijak. Lalu dari orang-orang yang lebih senior itu seringkali saya tanya, kalau ada masalah seperti ini bagaimana? Kebetulan kan saya di Sukoharjo masih baru 2 tahun, sementara ada ketua KKS Pak Harno, lalu Bu Tuti yang dulu dari sini yang lebih lama, lalu Pak Pengawas juga kebetulan dia orang Sukoharjo, tahu betul keadaan Sukoharjo, jadi ya itu sangat membantu. Dan ya saya kan harus belajar terus-menerus walaupun sudah tua, usia 58, sudah mendekati purna Pak. Kenapa? Mendekati purna ya 2025, tapi tetap saya belajar dari mungkin orangnya lebih muda dari saya, tapi lebih bijak, itu saya senang. Jadi saya tidak melihat lebih muda lebih tua, tapi saya cenderung yang dikatakan lalu tindakannya itu saya lebih senang. Jadi tidak membedakan senior junior. Pak Santoso pun seringkali saya tanya, apalagi ada hubungannya dengan bahasa Jawa ya, Pak Santoso. Berarti bisa untuk pembelajaran kita gitu, iya. untuk meningkatkan kemampuan untuk lebih bijak lagi itu. Kan ya manusia terbatas, terutama saya itu sebetulnya cenderungnya senang di lapangan terus di depan meja tenis, tapi harus jadi pemimpin ya kadang ya sok. Pak Wisata ngopo sedina ngomong nang kantor. Ya. Itu Bapak, saya kira cukup itu pertanyaan saya kagem panjenengan dan Pak Santoso. Mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih banyak, mudah-mudahan untuk panjenengan itu berkesehatan. Amin. Dalam bekerja diberi kelancaran dan kemudahan. Itu Bapak Ibu CGP Angkatan 7 dimanapun panjenengan berada. Demikian tadi adalah wawancara saya dan Pak Santoso dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Sukoharjo, Bapak Yusak Subiarto. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, berikutnya saya akan sampaikan refleksi wawancara kami dengan kepala sekolah dari SMK 6 Sukoharjo dan SMA Negeri 2 Sukoharjo. Yang pertama, hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Yang pertama adalah kaitannya dengan antusias atau respon positif dari kepala sekolah, baik dari kepala sekolah SMK 6 dan SMA 2 untuk bisa melaksanakan wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari LMS, dan bila dibandingkan dengan yang kita pelajari di 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, ada kesamaan walaupun tidak secara teknis sama persis dengan yang dipelajari di dalam modul tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Dan yang kedua, adakah persamaan atau perbedaan dari kedua pimpinan yang kita wawancarai? Ada persamaan, diantaranya adalah tentang pengambilan keputusan yang endingnya semuanya ada tim di dalam pengambilan keputusan. Jadi masing-masing kepala sekolah membuat tim yang nantinya membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, perbedaannya adalah ketika di SMK 6 Sukoharjo lebih mengedepankan kepada taat kepada prosedur hukum atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik dari kementerian, gubernur sampai peraturan perundangan yang berlaku di sekolah. Dan kalau di SMA 2 itu mengedepankan tentang identifikasi masalah, penekanan pada identifikasi masalah, sehingga nantinya bisa diselesaikan dengan baik berdasarkan masukan dari tim tersebut. Kemudian yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam memberikan keputusan? Yang pertama adalah melaksanakan atau membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak walaupun itu sebenarnya sulit. Jadi ada skala prioritas, kemudian juga pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian bagaimana cara mengukur efektivitas, beliau-beliau menyampaikan ketika sudah tidak ada suara-suara yang tidak mengenakan ketika ada sebuah keputusan dilakukan. Kemudian mereka ataupun beliau berdua akan terus belajar dan dalam pengambilan keputusan ini baik kepada tim ataupun kepada kolega yang lain. Bagaimanakah saya Serabadi pengambilan keputusan di dalam keputusan dilema etika? Yang pertama pasti adalah mengedepankan tentang kepada siswa atau berpihak kepada siswa, dan yang kedua dapat diterima oleh semua lingkungan baik itu siswa ataupun rekan sejawat kita, bahkan pada lingkungan sekolah. Dan kapan akan diterapkan? Secepatnya setelah kita pelajari modul ini, kita akan sosialisasikan kepada kolega, kepada siswa bahwa dalam mengambil keputusan seperti itu, maka karena ini ilmu yang bagus sekali, kita akan terapkan secara secepatnya. Kemudian teknis dari apa yang kami sampaikan lewat video, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, semoga dapat diterima, dan durasi waktunya kami cukup untuk pelaksanaan kegiatan wawancara, refleksi dari wawancara tersebut. Demikian refleksi dari kami. Terima kasih.